اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah, banyak ulama menyatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an. Wad'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di sisi lain, para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya, sebetulnya tidak setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah, karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Sehubungan dengan itu, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Yang pertama, doa seorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti aklul haram, makan makanan yang haram, walubsuhu wa ili israri ala zulmil ibad, memakai pakaian yang haram, tak henti-hentinya menzalimi orang lain, waddu'a'u ma'al ghaflati 'anillah, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah, sebagaimana disinggung Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai atau rintangan itu karena telah memutuskan tali silaturahim, membenci saudaranya sesama mukmin, dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, dari kutipan di atas, yang pertama, memakan makanan haram dan mengenakan pakaian haram. Darah dan daging kita berasal dari hal yang kita makan. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Demikian pula apabila pakaian kita merupakan barang haram, maka Allah akan menolak doa tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima, maka hendaklah ia menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang haram, baik haram karena zatnya atau proses mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Yang kedua, tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seorang kepada orang lain, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah selama ini.
Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya baik secara moral, seperti mohon maaf atau menurut kesepakatan yang telah disepakati. Yang ketiga, hatinya lalai kepada Allah. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah oleh kalian, sungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat, memutus tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Di akhir ayatnya di sini disebutkan, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Oleh karena itu, orang yang memutus silaturahim adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, doa-doa mereka kepada Allah terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Kemudian yang terakhir, membenci saudaranya sama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Membenci kepada sama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi dan saling memutus hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sama muslim lebih dari 3 hari. Sangat jelas bahwa membenci sama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berakibat tertolaknya doa hingga Allah tidak mengabulkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah kelima perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima perkara tersebut dapat diringkas menjadi 3 perkara. Yang pertama, sisi lahir dan batin seorang yang kotor. Yang kedua, buruknya hubungan seorang dengan Allah karena rendahnya ketakwaan akibat hati yang lalai. Kemudian yang terakhir, buruknya hubungan seorang dengan sama manusia karena seringnya melakukan kezaliman dan penuh kebencian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari kelima perkara di atas, hingga doa-doa kita yang baik dapat diterima dan dikabulkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu ma'an khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa dha'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal waba' waz zalal wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.